Dari pelabuhan ke jalan raya, gelombang perlawanan sipil melanda seluruh China. Pada tanggal 7 Mei lebih dari 1.000 warga desa Guanyu di Santu, Guangdong, turun ke jalan untuk memprotes pemindahan paksa perahu nelayan dari tempat perlindungan topan setempat. Warga desa, yang marah atas penjualan pelabuhan yang aman dan telah lama digunakan, bentrok dengan polisi anti huru-hara. Beberapa orang ditangkap dalam penindakan tersebut. Perselisihan ini berawal sejak Oktober tahun 2024, ketika komite desa diduga menjual tempat perlindungan topan utama yang terkenal karena mampu menahan topan level 10 tanpa persetujuan warga. Warga menolak dipindahkan ke tempat perlindungan belakang yang dibangun dengan buruk, penuh dengan terumbu karang, dan tidak memiliki ruang yang memadai. Ketegangan meningkat pada tanggal 6 Mei ketika pihak berwenang menggunakan truk besar untuk memaksa memindahkan perahu-perahu. Keesokan paginya, polisi anti huru-hara membubarkan warga yang memblokir jalan masuk di luar pelabuhan. Warga telah menyuarakan keluhan mengenai penjualan tanah yang tidak transparan dan dana hasil penjualan yang hilang. Protes ini hanyalah salah satu dari banyak gelombang unjuk rasa yang meletus di pedesaan China. Di kota kecil Xiaotang, Jiangqi, dan desa Silitai, Shanxi, warga secara fisik menghadang alat berat untuk melindungi lahan pertanian mereka, namun akhirnya dipaksa mundur oleh pihak berwenang. Di desa Cating, Guangxi, warga telah menghadang buldoser sejak bulan Maret demi melindungi sumber air vital yang terancam oleh rencana pemasangan turbin angin. Di tempat lain di kota Guigang, Guangxi, warga bersenjatakan tongkat dan pipa besi berhadapan dengan polisi yang mengawal kru tambang batu. Mereka khawatir penambangan akan merusak lingkungan mereka. Di Changsha, Hunan, ratusan pemilik rumah melakukan protes pada tanggal 9 Mei menentang pembangunan menara listrik tegangan tinggi, menuntut agar kabel ditanam di bawah tanah. Polisi menjaga ketertiban sepanjang malam. Di Kabupaten Junlian, Sichuan, pengemudi becak bermotor melakukan protes beruntun setelah pemerintah memberlakukan larangan. Denda besar memicu kemarahan massa dan pemblokiran jalan yang berlangsung berjam-jam. Unjuk rasa buruh juga semakin meningkat. Pada bulan Maret, staf hotel di Shenzhen memprotes pencurian upah dan pemutusan kontrak sepihak. Pada tanggal 9 Mei lebih dari 1.000 pekerja China State Construction melakukan mogok kerja karena gaji yang belum dibayar, memicu kritik online terhadap pelanggaran hak buruh yang meluas. Keluhan publik juga merambah ke lembaga keuangan. Di Heze, Shandong, seorang wanita yang berduka mendapati bahwa lebih dari 2 juta yuan, sekitar 4,5 miliar rupiah, uang kompensasi telah hilang dari rekening banknya. Di Yuyao, Zhejiang, para investor lanjut usia menuntut pengembalian dana setelah skema investasi perumahan lansia ambruk. Pada tanggal 15 April sebuah protes yang belum pernah terjadi sebelumnya mengguncang pusat kota Chengdu. 3 spanduk besar yang secara terbuka menyerukan reformasi demokrasi tergantung di sebuah jembatan penyeberangan selama hampir 3 jam, mengungkap celah dalam sistem pengawasan luas China. Tanggapan yang tertunda dari pihak berwenang memicu penyelidikan tingkat tinggi yang dilaporkan diperintahkan langsung oleh Xi Jinping. Sementara itu, peningkatan keamanan di kereta bawah tanah Beijing menimbulkan frustrasi publik. Kerumunan membludak karena semua tas diperiksa, menyebabkan keterlambatan perjalanan dan memicu spekulasi akan ketidakstabilan yang mengancam. Para kritikus berpendapat bahwa anggaran keamanan Beijing yang sangat besar, lebih dari 1,6 miliar yuan, sekitar 3,2 triliun rupiah, per tahun hanya untuk sistem kereta bawah tanah di ibu kota, gagal meredam ketidakpuasan yang meningkat. Ketergantungan pemerintah pada pengawasan dan penindasan mencerminkan rezim yang tengah menghadapi kelumpuhan sistemik. Di tengah ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat dan tekanan ekonomi yang semakin dalam, China sedang menyaksikan lonjakan kerusuhan sipil. Apa yang dimulai sebagai protes lokal yang terpisah kini berkembang menjadi gelombang perlawanan nasional, dipicu oleh tekanan ekonomi yang meningkat dan kepercayaan publik yang semakin terkikis.